Gaji UMR, tiap bulan pas-pasan. Mau nabung 100.000 aja, kayaknya susah banget sih. Tiba-tiba kok semua duit udah habis di akhir bulan. Tapi begitu kita buka HP, lihat Instagram, kok lihat yang lain udah pada sukses ya? Dan yang sakitnya lagi, jadi muncul nih pertanyaan di dalam diri kita. Apakah gua bakal stuck di sini aja selamanya? Rasanya dunia ini gak adil nih. Sudah kerja keras, tapi hidup tetap pas-pasan aja. Tapi hari ini kita akan bahas satu hal yang bisa mengubah hidup lu. Bukannya investasi kripto atau MLM nih. Tapi hari ini kita akan bahas mengenai investasi yang paling penting. Yaitu investasi waktu. Kita harus bicara. Kalau kita seperti kebanyakan orang ya, kita itu kan karyawan jadinya kerja sama orang. Dan biasanya sering kali kita berpikir nih, kalau misalnya kita lihat dapat gaji, gaji gua 4 juta. Ya jadi kita harus hidup sesuai 4 juta itu. Padahal sebenarnya itu sangat mengekang kita loh. Part 1. Gaji bukan pendapatan. Nah sebenarnya gaji itu bukan segalanya. Itu cuman satu bagian dari penghasilan kita aja. Dan di zaman modern ini kita harus punya lebih dari satu penghasilan dong. Ini bukan seperti zaman dulu lagi. Kita bisa cuman hidup dari satu kerjaan aja. Makanya penting sekali bagi kita untuk punya skill lainnya nih selain kerjaan utama kita. Jadi mulai dari yang simple-simple aja yang memang kita suka. Misalnya menggambar, ngedit video, menulis, atau yang lain-lainnya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Part 2, cerita 2 jalan. Jadi coba bayangin cerita ini deh. Rio dan Dinda sama-sama kerja 9-5 nih. Tapi bedanya, kalau setelah pulang kerja, Rio kan capek ya. Jadi akhirnya dia mau istirahat dulu dong. Dia scrolling TikTok, nongkrong sama temen. Nah di sisi lain, Dinda, dia juga capek. Tapi dia inget nih, kalau misalnya adiknya udah mau kuliah. Dan ibunya gak bisa bantu-bantu banyak. Jadi akhirnya dia meluangkan waktunya 1 jam setiap malam untuk belajar desain lagi dari YouTube. 6 bulan kemudian, ya Rio masih begitu-begitu aja. Tapi si Dinda, dia sudah bisa dapet job pertamanya nih. Walaupun cuma 100.000 rupiah aja dibayarnya, tapi tetap aja itu job pertamanya yang dia dapat nih dari skill desainnya dia. Dan itu happy banget bagi dia. Dan setahun kemudian, Rio ya masih tetap sama aja karena dia tetap begitu pulang dia cuma scrolling TikTok aja. Sedangkan si Dinda sudah bisa dapat 5 juta tambahan dari penghasilan sampingannya ini. Dan hal ini terjadi bukan karena si Dinda punya koneksi nih atau dia lebih cantik atau gimana. Tapi ini karena Dinda sadar akan satu hal penting, yaitu waktu itu ada buat kita investasikan. Sebenarnya kita bukan cuma bisa investasi uang aja. Di sini yang lebih hebat lagi, kita harus bisa belajar untuk investasikan waktu kita dengan benar. Ladder of value, skill naik, penghasilan naik. Jadi ini sama seperti bayangin investasikan uang ya. Kita harus lihat waktu itu sama juga. Waktu itu sama pentingnya atau bahkan lebih kuat dari uang malah. Jadi kalau misalnya uang aja ya, kita taruh nih misalnya 1 juta bulan ini. Kalau kita taruh di bank aja, ya nggak kemana-mana. Uangnya tetap segitu-segitu aja. Atau malah kena inflasi kan. Tapi kalau uangnya itu kita taruh di misalnya di saham. Itu kan dalam jangka waktu panjang akan bertambah jadinya. Dan apalagi kalau kita terus tambah dan tambah secara rutin. Itu kan nanti angkanya akan gila banget. Nambahnya gila banget di ujung-ujung. Jadi sama dengan investasi waktu ini. Ini juga mungkin di awal-awal nih. Kita begitu coba belajar. Kita belajar desain. Belajar menggambar. Itu palingan gak dapat apa-apa di awal. Mungkin 1 bulan, 2 bulan pertama, 6 bulan pertama, atau bahkan setahun pertama. Itu bisa jadi gak kelihatan hasilnya nih. Tapi kalau misalnya kita bisa nih terus secara konsisten, terus menerus setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, dan bahkan tahunannya, kita akan lihat sendiri nih. Kalau begitu kita lihat ke belakang, ternyata kita sudah dapat banyak banget. Dan ini semua bisa kita mulai dari nol hari ini juga. Karena sebenarnya sekarang ini kita udah hidup di zaman dimana sebenarnya ya jalan menuju kesuksesan itu sudah ada di depan mata kita. Sebenarnya itu sudah dijelaskan dari A sampai Z. Di mana? Di internet. Sekarang semua udah ada. Jadi kayak mau jadi penulis sukses. Itu kalau kita searching aja di Google. Itu kan sudah ada cerita-cerita suksesnya banyak banget nih. Itu tinggal kita pilih aja siapa yang mau kita tiru. Bisa kita ikutin aja jalan menuju kesuksesannya. Di YouTube, di TikTok. Banyak buku-bukunya juga. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, apalagi dengan ada ChatGPT dengan AI, jadi kita
untuk jalan menuju kesuksesan, jalan menuju mengembangkan skill ini ya, itu sekarang semuanya udah ada. Tapi kenapa? Walaupun kita tahu nih, sebenarnya gue yakin kita semua itu pengen berkembang. Kita semua udah tahu nih harus mengembangkan skill. Tapi kenapa kita nggak jalan-jalan nih? Ini ada beberapa bias psikologis, perangkap psikologis yang menghambat kita nih. Jadi yang pertama ini ya, ada fenomena yang namanya sunk cost fallacy. Jadi gini deh, kalau misalnya kita sudah korbankan terlalu banyak hal nih, misalnya waktu, tenaga, dan uang ke satu hal nih, misalnya ke kerjaan kita sekarang, itu kita jadi akan enggan untuk berpindah, untuk berubah jadinya. Karena kita pikir, wah sayang nih, rugi kalau misalnya kita berubah. Tapi gara-gara itu, kita jadi gak mikir juga. Memang sebenarnya kita udah investasikan banyak hal yang udah kita korbankan ke kerjaan ini. Jadi contohnya kita emang udah kerja 3 tahun di perusahaan ini. Tapi kita harus sadar juga, kalau misalnya kita tetap di sini, itu kita nggak berkembang jadinya. Itu masa depan kita ke depannya, ya begini-begini aja. Jadi di sini penting sekali bagi kita untuk bisa menyadari ya, kondisi kita saat ini nih, apakah memang benar-benar baik bagi kita ke depannya. Dan kalau misalnya memang sudah nggak sehat, nggak ada salahnya kita pindah, nggak ada salahnya kita tinggalkan ini semua. Karena ini sama seperti kita udah bayar tiket pesawat misalnya, tapi kita baru nyadar, salah booking, salah lokasi nih, salah tujuan. Jadi tapi kita gara-gara itu kita tetap kekeh mau naik, sayang udah bayar, rugi. Ya itu kan artinya kita jadi nyasar lebih jauh aja, nggak ada untungnya gitu loh. Jadi ini sama. Kita harus evaluasi juga kondisi kita saat ini nih. Apakah dengan kerjaan kita sekarang, dengan hubungan kita sekarang, dengan orang-orang kita yang di sekitar ya, itu apakah sudah sesuai? Apakah kita berkembang di sini? Atau jangan-jangan kita cuma tetap di sini karena kita takut rugi aja, karena sudah terlalu banyak hal yang kita lalui bersama di sini. Padahal sebenarnya tujuan hidup kita itu masih banyak nih di luar yang harus kita kejar. Tapi selain itu ya, ini ada yang gak kalah pentingnya, ada yang namanya present bias. Jadi gini, kita memang hidup di saat ini. Kita gak bisa hidup di masa lalu, gak bisa hidup di masa depan juga. Memang kita hidup itu cuma saat ini aja. Tapi karena inilah yang kita sering tersandung jadinya. Kayak tadi ceritanya Rio dan Dinda ya. Jadi tadi Rio itu memang ngerti sih, begitu pulang kerja, ya capek dong. Ya bolehlah healing sebentar, bolehlah scrolling. Tapi kalau misalnya kita benar-benar memutuskan hidup kita berdasarkan kondisi saat ini aja, ya masa depan kita gak kemana-mana jadinya. Karena kita harus sadar, masa depan kita itu dibentuk dari apa yang kita lakukan sekarang. Dan perangkap psikologis yang selanjutnya nih, yang sering banget, gue yakin kita semua pernah merasa seperti ini ya. Ini namanya confirmation bias. Jadi gini, kita sebenarnya dalam hidup ini ya, kita pasti sudah punya satu pandangan nih mengenai dunia ini. Kayak contohnya, ya kita punya pandangan kayak, ya cari kerja itu zaman sekarang sulit. Nah ini sebenarnya ya, iya dan tidak, benar dan tidak gitu loh. Jadi memang di dunia ini pasti ada nyari kerjaan itu sulit. Tapi kalau kita nyari di tempat yang salah. Tapi masalahnya ya, kalau kita sudah punya pandangan seperti ini, seringkali jadi kita kalau melihat informasi, dapat berita-berita baru, ya kita cuma lihat yang ini aja. Kita nggak lihat berita lain kalau misalnya memang, pemerintah baru buka lapangan kerja banyak banget. Ya kita pasti langsung mikir, ya paling sudah dikasih ke keluarganya. Ya tetap kita ada pikiran-pikiran seperti itu gitu loh. Bahayanya ya kalau kita punya confirmation bias seperti ini, kalaupun ada kesempatan di depan mata kita, misalnya udah ada uang nih di pinggir jalan, sebenarnya bisa aja tinggal kita ambil aja. Kita jadi kalau kita punya pikiran negatif, kita tetap gak ambil. Kita mikir, wah ini perangkap dari mana nih, siapa yang mau menjebak gua nih. Dan inilah yang harus kita periksa ke diri kita nih saat ini. Jadi apakah selama ini kita gak berkembang, jangan-jangan karena memang kita punya confirmation bias seperti ini. Kita punya pandangan yang ya memang kayaknya susah deh, emang gaji gue bakal segini-segini aja. Ya orang keluarga gue juga kayak gini, teman-teman gue juga semuanya pada gini. Nah ini yang bahaya nih, kalau kita sudah punya pandangan seperti ini. Jadi kalau misalnya lu udah cek nih 3 perangkap psikologis tadi ya, lu kan udah nyadar, oh ya ternyata selama ini yang menghambat diri gue nih berkembang. Gimana nih langkah-langkah praktisnya buat bisa mulai hari ini juga? Yang pertama, kita harus kembangkan kebiasaan belajar nih. Jadi ini sama ya, kembali lagi seperti menabung nih. Kalau misalnya kita cuman mau menabung berdasarkan mood aja, ya itu gue yakin
gak akan ketabung apa-apa. Karena ya kan kalau kita ikutin keinginan aja pasti masih banyak nih yang mau kita lakukan. Misalnya mau beli ini, beli itu. Nah sama, kalau kita untuk belajar juga ya, kalau kita cuman serahkan kepada motivasi, kayak kalau gue pengen belajar baru belajar, itu gue yakin gak akan belajar. Karena itu kita harus jadikan ini kebiasaan. Kebiasaan caranya gimana? Gue saranin pakai ritual aja nih. Jadi pertama, tentukan dulu waktu dan tempatnya ya. Sama seperti menabung kan. Biasanya juga kita sudah tentukan misalnya mau menabung 1 juta ke rekening yang ini. Ya sama. Kalau untuk belajar ini juga kita udah tentukan mau jam 8 malam mulai belajar. Nah, cuman kalau misalnya langsung mau mulai belajar, gue yakin di awal berat banget. Karena itu kita harus bikin satu rutinitas, satu ritual yang bisa kita membuat kita oh ya saatnya untuk mulai belajar. Ya gampangnya aja. Misalnya pada saat mau mulai itu langsung pasang musik yang ini. Khusus musik ini aja. Ini musik artinya saatnya harus belajar nih. Misalnya mau seperti itu. Atau bisa juga nih sebelum belajar langsung bikin susu hangat dulu untuk menenangkan diri. Atau misalnya mau sebelum belajar kalau misalnya suka olahraga boleh dong lompat-lompat dulu, push up dikit biar lebih terpacu jantungnya kan baru mulai belajar. Ini kalau dari psikologisnya namanya cue-based habit. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan satu hal, ya akan otomatis terjadi hal selanjutnya nih. Kayak contoh paling gampangnya ya, pagi-pagi kita sering banget kan begitu baru bangun langsung harus minum kopi. Jadi otomatis aja begitu bangun mau langsung minum kopi. Nah sama nih, kita harus bisa bikin belajar itu sama otomatisnya seperti itu. Jadi kayak begitu kita melakukan hal ini, misalnya tadi itu minum susu hangat, langsung siap belajar. Dan untuk belajar ini ya, penting banget nih bagi kita untuk mulai satu aja. Langkah demi langkah aja. Jadi jangan mau langsung banyak hal. Jadi jangan mau langsung belajar bisnis sambil belajar gambar, sambil belajar marketing. Jadi gak usah banyak-banyak nih. Belajar itu cukup satu aja dulu. Jadi contohnya nih, kita mau buat Instagram nge-review makanan. Jangan mau langsung semuanya. Jadi mau langsung dari segi marketingnya sudah bisa, dari segi desain grafisnya juga sudah bagus, dan nanti dari segi review makanan juga sudah oke. Ya nggak bisa, kita harus mulai satu persatu dulu nih. Jadi kita pilih deh mau fokus yang mana. Misalnya mau fokus di cara review kita dulu, cara ngomong kita dulu. Jadi kita benar-benar fokus di sana aja. Jadi walaupun nanti gak ada yang nonton, ya gak apa-apa. Kita tetap kembangkan dulu dari sana. Kenapa? Karena di otak kita juga ini ada yang namanya progress bias. Jadi setiap kali kita melihat ada kemajuan nih, otak kita juga akan semakin terpacu jadinya untuk maju. Dan yang selanjutnya nih, biasanya saat kita buat target, itu kita kan lihat dari masa sekarang ke masa depan. Kayak contohnya gini, sekarang penghasilan masih 0 nih. Tapi kita mau punya penghasilan 15 juta dari mendesain misalnya. Nah itu jadi kita biasa bikin target yang mulai dari sana ke masa depan itu. Cuman di sini sebenarnya ada taktik yang lebih bagus lagi. Yaitu kita buat dari masa depan ke masa belakang. Jadi kita lihat mundur nih. Jadi kita bayangin kita sudah punya penghasilan 15 juta nih saat ini dari desain. Baru kita lihat ke belakang. Langkah-langkah apa aja nih yang harus kita ambil sampai ke sini. Ini kan jadi lebih nyata jadinya, terasa lebih deket nih. Dan ini juga kelihatannya bisa kita ambil langkahnya. Jadi kalau kita cuma lihat langkah yang mengandai-ngandai aja, seringkali begitu kita lakukan, ya nggak seperti itu. Tapi kalau kita ambil posisi kita sudah berada di sana, itu bisa lebih bagus nih rencananya, lebih konkret. Dan sebenarnya ya, langkah paling penting untuk bisa membangun kebiasaan belajar ini ya, itu kita harus menikmati juga nih saat ini, saat kita lagi belajarnya. Dan itu gak bisa kita paksain langsung. Jadi misalnya gak bisa langsung hipnotis diri, oh ya saya suka belajar. Ya gak gitu juga. Jadi kita harus benar-benar cari caranya agar kita bisa menikmati proses belajar ini. Jadi contohnya yang paling gampang, ya kalau misalnya kita memang benar-benar suka kegiatannya. Nah itu kan kita jadinya senang belajarnya. Jadi misalnya memang suka menggambar, jadi kita belajar menggambar ya gak masalah. Tapi kalau misalnya belajar akunting dan kita nggak suka angka-angka nih, gimana cara kita bisa menikmati kegiatan belajar akunting? Ya nggak apa-apa, kita berikan cara lain. Jadi contohnya gini, nggak suka akunting tapi suka makan. Jadi kita makan snack favorit kita pada saat belajar akunting aja. Jadi akhirnya kita malah menunggu-nunggu nih saat-saat kita bisa belajar akunting. Karena kita di saat itu aja kita bisa makan snack favorit kita. Atau di sisi lain ya belajar akunting sama
orang yang kita suka, misalnya sama gebetan. Ya itu kan lebih seru jadinya. Jadi kita bisa menikmati juga nih proses belajar akuntingnya. Jadi, kesuksesan itu bukan kebetulan nih. Kesuksesan itu hasil dari keberanian. Keberanian ubah pola pikir, keberanian mulai kecil-kecilan, dan keberanian bertaruh demi masa depan kita. Gaji kecil itu bukan akhir, tapi itu titik mulai. Kalau lu tahu caranya main. Jadi coba dari teman-teman ceritakan di kolom komentar dong. Kalian saat ini tertarik mau mulai bisnis sampingan apa nih? Side hustle apa? Siapa tahu ada ide-ide menarik ya, bisa kita diskusikan di sana. Dan kalau misalnya kalian suka video ini ya, sebelumnya kita juga ada buat video mengenai kesalahan finansial yang paling umum di usia 20-an nih, disebabkan oleh faktor psikologis. Kalau misalnya kalian penasaran apa aja kesalahan itu dan jangan-jangan kalian juga sedang melakukan hal itu ya, coba cek videonya ya, karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.